Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizal, pengampu mata kuliah hukum, kemudian kawan-kawan cybermu. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan eh, tugas akhir pengantar ilmu hukum, yakni penegakan hukum di Indonesia, no viral, no justice. Nama saya Sugianto, saya jurusan S1 Hukum di Cyber di Universitas Cyber Muhammadiyah. Uh, Baiklah, saya akan memulai dengan sebuah pernyataan, sebuah statement bahwa bayangkan pada suatu waktu saya atau mungkin juga Anda atau kita uh, mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau hak-hak kita dirampas oleh orang lain gitu, dan kemudian kita melaporkan kejadian itu, kasus kita, ke kepolisian. Dan bayangkan bahwa berbulan-bulan kasus kita itu kemudian mengendap, ya, hanya berada pada tumpukan, kasus kita itu hanya berada pada tumpukan kertas di meja kantor polisi. Tidak ada follow up, tidak ada tindak lanjut, apalagi untuk secara serius mempelajari kasus kita. Tapi uh, kita, karena menanggapi persoalan itu, maka kita memvideokan kasus kita gitu. Kemudian kita mengunggahnya ke platform media sosial seperti halnya mungkin TikTok atau Instagram atau platform X atau Facebook, dan itu mendapatkan atensi besar dari netizen gitu. Mungkin yang nonton bisa jutaan orang, yang like, yang views itu bisa sampai jutaan, dan itu memantik perdebatan yang serius di media sosial gitu. Nah, kemudian esok harinya Anda bangun dan Anda melihat tiba-tiba pelaku yang merampas hak-hak kita itu dengan gerakan cepat atau gercep para penegak hukum menangkapnya. Ini fenomena apa gitu? Mari kita mulai. Uh, kita mulai bahwa definisi tentang sebetulnya apa itu no viral no justice ini sebuah kondisi sebenarnya di mana aparat penegak hukum kita itu baru memberikan perhatian yang serius gitu, atau menindaklanjuti sebuah kasus ketika kasus tersebut sudah mendapatkan perhatian secara masif dari netizen gitu. Bahkan itu harus ada tekanan yang begitu kuat dari publik di media sosial. Uh, Sebenarnya di satu sisi ini menarik gitu ya, karena partisipasi publik di dalam penegakan hukum itu bisa dianggap sebagai sinyal positif. Tapi di sisi lain sebetulnya ada paradoks di dalam bahwa hakim bahwa hukum yang seharusnya proaktif itu uh, berubah menjadi reaktif gitu, berdasarkan tren atau bahkan berdasarkan algoritma gitu. Uh, saya melihat bahwa dalam persoalan ini maka landasan teori yang saya pakai itu adalah equality before the law gitu ya, atau persamaan di depan hukum itu. Ini sebenarnya tema yang uh, yang sangat uh, mengganjal di kita, karena equality before the law ini ya memang menjadi satu-satunya persoalan yang betul-betul susah untuk kita dapatkan wajahnya di hukum di Indonesia gitu. Karena ya kita harus paham bahwa setiap orang punya hak, punya persamaan hak di depan hukum gitu, punya akses yang sama di depan hukum tanpa memandang status sosial
status kekayaan, status politik, elitkah dia, jelatakah dia, atau miskin, si miskin kah, atau si kaya, semuanya harus sebenarnya sama di hadapan hukum. Nah, landasan teori yang saya pakai, yang dipakai di materi ini adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Kemudian masalah gitu ya yang kita hadapi bahwa fenomena ini kemudian banyak terjadi diskriminasi, ya, tidak hanya diskriminasi di depan hukum atau di pengadilan atau dimanapun, tapi juga terjadi diskriminasi digital. Kasus yang sebenarnya tidak menarik dalam tanda kutip, tidak punya engagement secara konten atau tidak viral, itu cenderung juga lambat ditangani. Sementara yang viral mendapatkan jalur cepat atau fast track. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Gitu. Mengapa hal ini terjadi? Ya, no viral, no justice, atau apa akar masalah? Gitu. Pertama yang kita lihat itu sebenarnya ada pada sumbatan komunikasi, bahwa kita tahu ya bukan hal uh, yang apa namanya, bukan hal baru bahwa prosedur birokrasi kita itu dalam segi apapun itu sangat kaku dan lambat saat masyarakat melapor secara formal itu, ya, kita harus lewat inilah dan itu sangat sangat tidak efisien dalam melayani uh, apa yang kita sebagai warga negara ketika kita butuh keadilan. Kemudian ada krisis kepercayaan itu, bahwa hukum kita ini sebenarnya kenapa kita lebih suka gitu ya, bahkan malas, enggan untuk kita melaporkan permasalahan atau kasus-kasus itu ke kantor polisi. Contoh misalkan ini yang paling banyak terjadi gitu. Karena jujur saja kita itu hampir tidak percaya dengan polisi, bahwa polisi itu bisa menyelesaikan kasus ini gitu. Apalagi tidak ada fee-nya ya ibaratnya gitu. Apalagi tidak ada uang untuk memuluskan itu gitu. Maka rakyat itu harus mencari keadilan bukan pada lembaga penegak hukum, justru mencari keadilan di jalanan gitu. Atau dalam pengertian di sini adalah di ruang digital, ya, di mana masyarakat lebih percaya TikTok, lebih percaya Twitter, lebih percaya Facebook, Instagram untuk mengamplifikasi kasus-kasus yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak penegak hukum. Kemudian yang ketiga, akar masalah adalah budaya responsifnya yang semu gitu, yang artinya yang sebenarnya palsu gitu, bahwa mereka tidak responsif. Aparat itu ya kita tahulah seperti apa gerak aparat ini, kalau nggak ada pelicinnya itu gerak kayak apa ya, kayak keong gitu. Ya aparat seringkali bergerak bahkan itu demi menjaga citra institusi saja, tidak lagi digerakkan oleh marwah hukum. Bagaimana seharusnya mereka bertindak sebagai penegak hukum, ya? Karena itu adalah kewajiban mereka. Gitu. Sebenarnya di balik fenomena no viral no justice ini kita harus melihat juga dari sudut pandang yang lain, bahwa sebenarnya ini juga dampak positif. Artinya kita kita melihat bahwa akses terhadap hukum itu seolah-olah demokratis ya, meskipun demokratisasinya itu di ruang digital gitu, bahwa orang bisa berpartisipasi di hukum tapi bukan lewat pengadilan yang fair ya, yang terbuka gitu, tapi lewat media digital itu. Kita atau netizen kita itu lebih 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 memanfaatkan gitu ya. Kita punya senjata pada akhirnya dalam media sosial yang berfungsi sebagai pengawas atau watchdog gitu ya, anjing penjaga gitu. Di mana kita pada akhirnya punya fungsi, netizen itu punya fungsi check and balance gitu ya. Netizen itu
menjadi pengawas dari oknum aparat gitu ya, menyalahgunakan wewenang gitu. Kemudian ada transparansi terhadap kasus-kasus yang sebelumnya tersembunyi, seperti kekerasan oleh oknum atau pejabat menjadi terbuka ke publik. Kemudian mempercepat prosedur gitu ya, memaksa kasus-kasus yang mandek untuk segera dituntaskan. Nah, inilah kekuatan dunia digital, di mana netizen itu punya kekuasaan untuk mendesak para penegak hukum untuk menuntaskan hukum yang mereka sendiri tidak mau atau tidak sanggup untuk menuntaskan kasus tersebut. Sebenarnya ini kabar baik gitu, dampak positif ya kalau kita lihat, karena kita terlibat gitu untuk mengoreksi sistem peradilan kita, untuk mengoreksi sistem hukum kita lewat jalur media gitu ya, meskipun sebetulnya harusnya lewat mekanisme pengadilan yang formal yang mungkin bisa mempertemukan kita, untuk temukan kita dengan para penegak hukum lebih, supaya lebih sesuai prosedur saja gitu ya. Kemudian uh, ketika kita melihat ada dampak positif, maka yang kita juga harus melihat bahwa sebetulnya ada sisi lain juga, atau bisa kita bilang dampak negatif juga, bahwa ada sisi gelap dari keadilan yang viral ini gitu loh, no viral no justice ini. Pertama yang harus kita lihat bahwa trial by mob gitu ya, penghakiman massa itu sebelum ada putusan pengadilan yang sah itu. Ini bisa aja kan asumsi macam-macam gitu, tanpa lewat prosedur hukum formal, itu netizen bisa aja berkesimpulan salah, atau mungkin penggiringan opini, penggiringan narasi dan segala macam itu. Bisa saja itu membawa sesuatu yang beruntung, tapi juga bisa membawa musibah atau mudarat gitu bagi penegakan hukum di Indonesia. Kemudian yang kedua, intervensi hukum ya. Independensi penyidik itu terganggu karena tekanan opini publik yang memang seringkali emosional gitu. Kemudian yang ketiga adalah keadilan akhirnya menjadi tebang pilih. Kasus rakyat kecil yang pada akhirnya kita kasihan, yang tidak punya akses internet, yang mungkin tidak familiar, tidak begitu terbiasa dengan proses uh, media sosial, itu pada akhirnya mereka tidak terjamah gitu, atau tidak tersentuh oleh hukum, oleh keadilan gitu, karena ya no viral no justice itu berarti orang yang sudah harus paham tentang media sosial, cara kerja media sosial itu seperti apa gitu ya. Jadi ada sisi gelapnya juga itu, selain sisi terangnya itu. Kemudian kita tahu bahwa uh, no viral no justice ini bukan sebuah sekadar asumsi, tapi ini sudah banyak kejadian gitu. Karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia, maka netizen melakukan jalan, yakni dengan uh, mereka mengamplifikasi kasus-kasus itu ke media sosial. Yang paling heboh itu adalah kasus Vina Cirebon ya. Titik balik kasus ini sebenarnya ini adalah kasus pembunuhan ya, dan pemerkosaan yang mengendap, yang macet selama 8 tahun. Pemicunya itu viral kembali setelah diangkat ke film layar lebar dan meledak di media sosial itu. Tentu bahwa apa hasil hasil hukumnya ketika kita lihat ketika kasus itu viral, maka Polri itu ya, pihak penegak hukum itu langsung menangkap sisa gitu ya, para pelaku gitu, walaupun penuh kontroversi gitu, dan kemudian melakukan review atau peninjauan kembali gitu atas kasus tersebut. Jadi kita bisa katakan, kita bisa simpulkan bahwa tanpa viralitas atau tanpa kasus itu kemudian di-up ke media sosial dan menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen, maka para penegak hukum enggan untuk menindaklanjuti kasus-kasus semacam ini gitu. Jadi kita jadi sadar bahwa keadilan itu harus didesak oleh uh, netizen gitu ya, oleh rakyat lewat ruang digital.
Dan bisa saja kasus-kasus yang kemudian pada akhirnya tidak viral itu menjadi hilang gitu ya, atau terlupakan selamanya. Kemudian yang kedua, kasus korupsi ya, gaya hidup ini. Ini, ini biasanya menyangkut pejabat publik yang doyan flexing ya, atau keluarganya yang memamerkan kemewahan, gitu. Entah itu di Instagram, entah itu di TikTok, atau di Facebook, atau di media-media sosial itu. Tanpa sadar bahwa mata netizen itu adalah mata pengawas gitu. Ia seperti panoptikon gitu ya, untuk mengawasi perilaku para pejabat kita gitu. Uh, Bahkan yang paling netizen ini, atau the power of netizen ini sangat luar biasa, bagaimana hal-hal kecil ya yang dikenakan aksesori-aksesori para pejabat yang mereka kenakan seperti jam tangan atau harga tas mungkin, itu mereka bisa melakukan investigasi amatiran gitu untuk mencari tahu berapa kira-kira harga tas atau harga arloji pejabat tersebut, apa sesuai dengan gajinya atau enggak gitu, atau jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan itu. Kemudian apa hasil hukumnya itu menjadi pintu masuk bagi para penegak hukum atau para penyidik KPK atau PPATK untuk melakukan audit LHKPN ya, apa namanya harta pribadinya kemudian diperiksa, kemudian ya banyak juga berujung tersangka, penetapan tersangka ya. Yang paling viral itu adalah kasus Rafael Alun Trisambodo, pejabat pajak itu ya, bahwa pemicu kasus ini sebenarnya adalah ibu yang dari fenomena no viral no justice di bidang korupsi gitu ya. Uh, Maksudnya kasus ini seperti induk ya dari fenomena no viral no justice di bidang korupsi. Ya, ini berawal dari kasus penganiayaan oleh anaknya ya, Mario Dandi. Mario Dandi ini kalau kita perhatikan dia memang, kalau dia foto di media sosial pribadinya Instagramnya itu biasanya dengan aksesori-aksesori yang mahal ya, mobil-mobil yang mahal, yang hardtop ya, dan orang kan siapapun memang pasti pasti curiga gitu, dari mana mereka mendapatkan mobil-mobil semahal itu gitu. Netizen kemudian menguliti harta kekayaan orang tuanya gitu ya di media sosial. Apa hasil hukumnya? Investigasi netizen terhadap foto-foto kemewahan, entah tas branded atau kemudian mobil mewah, itu KPK kemudian memeriksa LHKPN-nya gitu, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, yang selama bertahun-tahun itu tidak pernah mengalami audit. Akhirnya kemudian Rafael divonis 14 tahun penjara atas kasus gratifikasi dan money laundering, pencucian uang. Ini sekelumit fakta bahwa kekuatan netizen atau kekuatan viralitas dari sebuah kasus itu sebenarnya itu seperti berbanding lurus gitu dengan keseriusan para penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sedang hangat terjadi gitu. Jadi pelajaran yang bisa kita dapat dari sini adalah ya, no viral no justice. Meskipun ini sangat sangat sebenarnya tidak seharusnya terjadi gitu. Tapi ketika institusi penegak hukum itu mandek, maka kita harus mengambil, sebagai rakyat, sebagai netizen yang kritis, harus mengambil langkah-langkah non prosedural agar keadilan itu bisa didengar gitu. Kemudian apa kemudian tantangan masa depan ketika wajah penegakan hukum kita itu tetap pada pada fenomena ini gitu, pada fenomena no viral no justice gitu ya. Yang pertama itu adalah integritas institusi. Hukum ini sebenarnya, integritas atau institusi hukum itu bagaimana marwahnya itu dikembalikan gitu. Jadi dia bekerja lagi itu berdasarkan laporan, berdasarkan evidence gitu. Bukan berasal dari tekanan publik di ruang digital. Harusnya hukum bekerja seperti itu.
Kemudian yang kedua adalah pihak dari apa namanya, dari para penegak hukum mestinya itu membuka lebar-lebar tentang sistem pengaduan digital. Ini mestinya harus mereka lebih memprioritaskan ini gitu. Kalau memang apa namanya, pengaduan-pengaduan formal konvensional gitu tidak ditindaklanjuti secara cepat, kecuali lewat rame di digital baru para penegak hukum kemudian meresponnya gitu. Jadi media sosial itu pada akhirnya menjadi pintu masuk juga untuk apa namanya, uh, bagi netizen, bagi rakyat, bagi kita sebagai rakyat untuk mengakses uh, keadilan pada penegak hukum gitu. Kemudian kita masuk yang terakhir, yakni kesimpulan bahwa sebenarnya jujur saja fenomena no viral no justice dalam wajah penegakan hukum kita ini sebenarnya sinyal yang berbahaya gitu, bagi sistem hukum kita. Gitu. Penegak hukum atau negara dalam hal ini itu tidak boleh sebenarnya membiarkan algoritma media sosial itu apa namanya, menentukan gitu siapa yang berhak dulu mendapatkan keadilan itu. Kenapa? Ketika hal seperti itu terjadi, itu kemudian keadilan itu hanya pada mereka yang punya akses terhadap media sosial. Bagaimana dengan rakyat kecil di pelosok sana yang tidak punya akses, tidak pandai memanfaatkan media sosial untuk memviralkan kasusnya misalkan, pasti tidak akan dilirik gitu. Meskipun laporan formalnya mereka sudah masukkan ke penegak hukum gitu. Jadi hukum harus tegak ya, baik dalam sunyi maupun dalam keriuhan publik. Jadi saya tutup dengan sebuah kutipan bahwa justice delayed is justice denied. Jadi keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak. Thank you. Terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.